Kenapa? Karena orang muda luar biasa. Al-Fatih, masa mudanya. Kita tahu bagaimana sejarahnya. Bukhari, nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Masa mudanya luar biasa. Waktu Bukhari, Muhammad ini kecil dalam keadaan buta, tetapi orang tuanya, ibunya selalu sholat tahajud dan tidak lupa setelah sholat tahajud membaca Quran, berharap mata dari anaknya Bukhari ini, Muhammad ini, dikembalikan penglihatannya. Datanglah suatu malam, mimpi ibunya didatangi oleh Nabi Ibrahim, "Wahai ibu, anakmu Allah kembalikan penglihatannya." Kemudian dengan kekuatan, nikmat yang Allah berikan kepada Bukhari, Muhammad ini, karena beliau tinggal di Bukhara, kemudian disebut nama Bukhari, maka untuk mengkhususkan namanya Al-Bukhari. Nama aslinya adalah Muhammad, Abu Muhammad bin Ismail. Masa mudanya luar biasa beliau ini. Beliau habiskan untuk menuntut ilmu. Karena ilmulah yang bisa membahagiakan siapa saja, diri kita dan orang lain. Dia tidak pernah mencatat ketika kuliah. Tetapi luar biasa Allah memberikan kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kedua orang tuanya berhati-hati sekali memberi makan kepada Al-Bukhari ini. Kemudian dia manfaatkan untuk menuntut ilmu. Masya Allah, ketika di kuliah tidak pernah mencatat, kalau bahasa sekarang dibully Imam Al-Bukhari. Karena nggak pernah mencatat. Dikumpulin itu semua teman-temannya. Kemudian Bukhari menjelaskan semua pelajarannya termasuk hadis, 150 hadis. Beliau hafal apa yang disampaikan syekh-syekhnya waktu di kuliah tersebut. Masya Allah. Itu masa muda kita habiskan untuk menuntut ilmu. Kemudian kita lihat di masa muda ini siapa lagi? Kita buka di surat Al-Kahfi, 7 pemuda masuk surga karena tidak mau sujud kepada raja yang zalim. Mereka bersembunyi di gua Al-Kahfi. Kemudian mereka awal. Ingatlah ketika para pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya luar biasa. Wahai lana min amrina rosada. Ya Allah, sempurnakanlah hidayahmu kepada kami untuk urusan kami. Kemudian doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang penuh dengan tauhid ini. Dan ini harus kita contoh. Pada robna ala adhanihim fil kafi sinina adada. Kemudian Allah tutup telinga mereka dan Allah tidurkan mereka selama 350 tahun. Jadi Allah tutup dulu telinganya. Kenapa kita bangun? Karena telinga kita mendengar sesuatu yang berisik, maka kita bangun. Nah, Allah tutup telinganya, tidur sampai 350 tahun. Allah berikan tanda kekuasaan kepada orang-orang yang masa mudanya itu dia gunakan. Ini loh saya, bukan ini loh harta bapak saya, ini loh perusahaan bapak saya, bukan. Tetapi ini saya dan saya akan lebih mampu bertauhid, membela agama Allah dan sukses dunia maupun akhirat. Itulah seorang pemuda yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, siapa lagi pemuda yang kita bisa beri contoh? Yaitu Imam Al-Mahdi. Keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang nanti dibaiat oleh umat muslim, tetapi sedikit sekali yang membaiat beliau. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang melakukan haji saat itu sedikit sekali. Kenapa sedikit? Sekitar 330 orang. Karena musim penyakit yang luar biasa. Mungkin corona ini, mungkin. Wallahu alam bisawab. Cuman 330 yang memberikan baiat kepada Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi lah yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada umat muslim, adalah seorang pemuda. Para jamaah, Assalamualaikum Nusantara. Di zaman Rasulullah SAW ada 2 pemuda yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Mereka ini kakak adik, Mu'adz bin Afra dan Muawidz bin Afra. Mereka masih belasan umurannya, tapi cintanya kepada Allah
cintanya kepada Rasulullah jangan ditanya lagi. Mereka ingin membunuh yang namanya Abu Jahal yang telah menghina Rasulullah SAW pada saat perang Badar. Mereka datangkan pamannya di situ. Ya paman, Abdurrahman bin Auf. Yang mana yang namanya Abu Jahal? Apa yang kau inginkan? Aku ingin bunuh dia. Kenapa? Karena dia telah melecehkan Nabi Muhammad SAW, junjungan kami, cintanya kami. Kemudian Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dari kejauhan, dilindungi 10 barisan lengkap dengan senjata perang. Tidak ada takutnya kedua pemuda ini. Dia pacu kudanya, ya, menghantam 10 lapisan para prajurit Abu Jahal. Kemudian Mu'adz bisa menjatuhkan Abu Jahal di penggal kaki kudanya Abu Jahal, dan Abu Jahal terjatuh. Kemudian apa yang terjadi? Abu Jahal pun dapat dilukakan. Tapi sayang, Mu'adz meninggal. Kemudian disusul oleh adiknya, kena sabetan pedang. Kemudian tangannya itu ya, sangat luar biasa parahnya dan ingin putus. Kemudian apa yang terjadi? Oleh Mu'adz tangannya ditarik, diinjak, kemudian ditarik, putuslah tangan itu. Kemudian lanjut lagi berperang. Jihadu fisabilillah. 2 pemuda. Dan ini sangat luar biasa. Bagaimana pemuda-pemuda kita masa sekarang ini? Kalau kita sholat subuh, yang ada umurnya 50, 60. Ya, mana pemuda kita? Pemuda kita itu saat sekarang ini generasi tunduk, generasi HP, generasi handphone, generasi iPad. Subuhnya lewat, bagaimana bisa membangun generasi-generasi selanjutnya untuk Islam ini? Maka daripada itu, wahai pemuda, dengarkan baik-baik. Bahwasanya amanah Islam ada di pundak-pundak kalian sekalian. Belajarlah tentang Islam dengan baik dan benar. Bukalah sejarah-sejarah para pemuda yang bagaimana mereka bisa menghasilkan tauhid yang sangat luar biasa. Maka daripada itu, marilah kita sadari, wahai para orang tua, untuk bisa mencetak pemuda-pemuda yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena para orang tua adalah tanggung jawab untuk kita semua. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi.